weekend ini masih diisi dengan mau mendengarkan saya dan Edward untuk ngomong beberapa hal terkait saham untuk hari ini, terkait corporate action. Jadi saya ucapkan terima kasih karena saya cukup yakin godaan untuk leha-leha dan rebahannya cukup besar mengingat besok sudah hari Sabtu. Pembahasan terkait corporate action sebenarnya nggak terlalu banyak karena satu dan lain hal corporate action sebenarnya teman-teman sekalian di sini agaknya pasti sudah sedikit banyak paham atau mengerti terkait corporate action itu sendiri karena pada dasarnya ini yang kita ketemui sehari-hari gitu. Either kalian mungkin lagi baca berita atau mungkin kalian mengikuti perkembangan dari emiten tertentu, kalian pasti setidaknya pernah atau awam atau mengerti lah, familiar dengan beberapa istilah yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Memang dalam corporate action ini nantinya saya pribadi dan Edward juga akan lebih mengutamakan kita diskusi supaya memang nanti sekiranya ada teman-teman yang memang belum paham atau belum saya cover, belum saya jelaskan, belum Edward jelaskan, nanti teman-teman bisa langsung tanya ya. Sebentar. Wait a minute. Satu-satu. Go. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Pak. Oke. Jadi pada dasarnya sesuai yang tadi saya bilang, saya hari ini dan Edward, nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang belum gue cover, tolong ditambahkan, Ward. Yep. Atau mungkin ada beberapa nanti yang dirasa kurang elaborasinya, mau gue ditambahin aja. Corporate action itu pada dasarnya satu bukan kegiatan sih saya nyebutnya, tapi satu kebijakan atau suatu tindakan yang kemudian dilakukan oleh perusahaan atau dalam hal ini emiten, karena dia tercatat sebagai perusahaan publik, maka kemudian setiap aksi atau setiap tindakan yang dilakukan oleh si perusahaan ini akan menarik perhatian dari banyak orang, bukan hanya investor tapi bahkan orang secara umum gitu. Ini pedang bermata dua karena di satu sisi bisa menimbulkan keuntungan maupun bisa menimbulkan kerugian. Tapi pada dasarnya setiap corporate action punya intensi untuk menimbulkan keuntungan paling tidak minimal untuk si pemilik saham mayoritasnya lah, paling tidak memberikan keuntungan untuk si beliau ini, karena meskipun tidak memberikan keuntungan pada masyarakat dengan level yang lebih luas, tapi at least very minimum memberikan keuntungan bagi si pemilik saham mayoritas dari si perusahaan ini. Kemudian tujuannya adalah kemudian meningkatkan nilai perseroan pada dasarnya dan harga efek perseroan sebagai langkah strategis perusahaan dalam menghadapi ketatnya persaingan usaha di industrinya masing-masing daripada emiten tersebut. Karena corporate action ini pada dasarnya menjadi sejenis penggerak daripada harga saham yang sehari-hari kita lihat berseliweran di berbagai macam platform sekuritas, teman-teman. Karena kalau misalkan corporate action itu tidak dilakukan dalam beberapa kesempatan, kita bisa temukan bahwa si perusahaan ini harga sahamnya cenderung mati suri atau jalan di tempat di level yang situ-situ aja gitu. Nah, kemudian corporate action ini pada dasarnya sebelum dilakukan dia harus biasanya harus mendapatkan persetujuan pada tingkat RUPS. Karena satu dan lain hal tentunya harus mendapatkan persetujuan itu karena memang pemilik saham, terutama pemilik saham mayoritas, harus memberikan pandangannya sebelum kemudian itu diratifikasi atau kemudian diberikan lampu hijau untuk dieksekusi gitu. Beberapa diantaranya tujuan umum terkait corporate action, meningkatkan modal, kemudian meningkatkan likuiditas, kemudian juga corporate action mungkin bisa untuk beberapa hal seperti merger and acquisition, kemudian biasanya sih lebih ke situ ya, karena corporate action ini biasanya either dia kekurangan modal atau kemudian ingin meningkatkan valuasi dari si perusahaan mereka sendiri ini. Kemudian dalam yang tadi saya bilang, menjalankan corporate action butuh persetujuan pemegang saham.
yang paling utama. Tapi kemudian dari aspek legalnya juga membutuhkan otorisasi dari otoritas pasar modal. Kemudian juga harus fully comply terhadap regulasi yang memang ditetapkan terhadap corporate action yang akan dilakukan. Karena apabila tidak, saya rasa itu akan menjadi tidak mungkin dilakukan, karena bagi perusahaan publik, balik lagi, perusahaan publik itu sudah tercatat publicly listed, semua orang bisa mengakses informasinya supposedly, meskipun kemudian saya cukup yakin ada beberapa informasi yang disembunyikan, tapi for greater knowledge, semua informasi itu harusnya di-disclose ke publik supaya kemudian perusahaan ini bisa dinilai secara lebih real, lebih apa istilahnya ya, intinya lebih bisa diakses oleh banyak orang lah informasinya, sehingga kemudian corporate action wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham. Kemudian corporate action list, ada beberapa yang mungkin teman-teman sekalian cukup familiar. Di antaranya ada pembagian dividen, itu termasuk corporate action. Tapi saya cukup beberapa kali mendengarkan curhatan dari teman-teman saya yang nanya, biasanya tuh kalau dividen itu baru ramai diperbincangkan itu biasanya seminggu sebelum bagi dividen tuh biasanya. Sebelum kumdet itu biasanya rame itu diperbincangkan seminggu sebelumnya, karena orang kecenderungannya ada nama istilahnya dividen hunter. Jadi mereka berbondong-bondong masuk untuk beli saham itu hanya untuk ngejar dividennya. Once dia udah dapat dividennya langsung dijual gitu, yang padahal di beberapa kesempatan saya perhatikan penurunan angka harga sahamnya itu sejumlah daripada dividen yang dibagikan pada saat jatuh tempo pembagian dividen. Kemudian ada juga pembelian kembali saham. Mungkin teman-teman juga pada saat COVID kemarin sempat dengar ada buyback di beberapa institusi BUMN yang ternyata kayaknya kita yang di PHP, ternyata buybacknya ini nggak buyback amat gitu, karena di beberapa kesempatan saya perhatikan di saham treasury-nya juga masih nol. Jadi terkadang memang nggak salah sih, karena mereka tidak menjanjikan untuk buyback, tapi ada klausa bahwa ketika harganya cukup murah mereka akan melakukan buyback. Yang kemarin pemahaman saya melakukan buyback itu salah satunya adalah SCMA, kemudian BRPT juga. Nah, yang pertama dividen yang tadi saya bilang, dividen ini sebenarnya menjadi daya tarik bagi investor yang punya time frame lebih panjang dibandingkan trader, karena trader biasanya hanya mengincar capital gain dan bukan dividen. Adapun yang tadi saya sebutkan dividen hunter, itu biasanya orang-orang yang beli satu saham karena mengincar dividennya. Yang padahal memang itu tidak selalu seperti ini, tapi beberapa kali saya perhatikan. Selepas Kamdet itu, harga penurunan sahamnya itu sebesar daripada nilai tunai saham yang dibagikan dividennya. Jadi let's say BRI di harga, let's say ya, ini nih example aja. Misalkan BRI di harga 3.000 gitu. Kemudian dia memutuskan untuk membagi dividen Rp200 gitu. Itu biasanya sebulan sebelum pembagian dividen itu harga BRI akan warwirwur ke atas. Karena banyak orang yang berminat dan mengincar dividennya. Tapi once itu harganya ketika sudah pencatatan itu dijatuh di harinya, di Kamdetnya, maka orang-orang besoknya, misalkan itu jatuh di hari Kamis, hari Jumat biasanya harga BRI akan jatuh sebesar nominal dividen yang dibagikan. Jadi let's say di Kamdet itu penutupan 3.500 misalkan, dan dia kemudian bagi dividen Rp200, maka di hari Jumatnya biasanya akan jatuh ke 3.300 atau 3.200 gitu. Karena dan biasanya buka gap lower gap bawah. Tapi anyways tidak selalu terjadi, tapi biasanya memang terjadi, saya perhatikan. Kemudian ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman perhatikan, ada dividen payout ratio. Rasio dividen yang kemudian diberikan kepada pemegang saham. Jadi dibagi dengan laba tahunan perusahaan. Contoh misalkan perusahaan A atau perusahaan B
laba bersihnya tahun 2020-nya itu 40T, di sini saya tulis, kemudian mau dialokasikan 20T. Nah, berarti payout ratio-nya adalah sebesar 50%. Kemudian ada yang kedua adalah dividend yield. Ini dividend yield itu kalau teman-teman mungkin yang background ekonomi mungkin beberapa kali cukup familiar dengan kata yield, karena yield ini juga ada di obligasi, kemudian yield ini juga ada di deposito. Dividen per saham dibagi harga sahamnya. Jadi dividen yield ini sering dianggap sebagai tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam pembagian dividen. Biasanya ini untuk yang pemegang saham dalam time frame yang lebih panjang, kemudian sering-sering di head to head-kan dengan yield deposito gitu. Karena dirasa mana yang lebih menguntungkan itu yang kemudian diambil. Jadi biasa menjadi indikator dividen yield juga. Kemudian yang ketiga yang tadi saya sebutkan ada come date dan ex date. Come date adalah tanggal terakhir investor saham berhak mendapatkan dividen karena punya suatu saham. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, apakah saya harus punya saham tersebut selama 1 tahun full untuk mendapatkan dividennya? Oh tentu tidak dong. Karena teman-teman bisa punya saham itu hanya dalam waktu 5 menit dan dapat dividennya itu bisa. Let's say come date-nya jatuh hari Selasa misalkan. Kemudian jam 14.48 teman-teman beli itu sahamnya sampai penutupan hari itu, sampai closing semuanya tetap dipegang sampai hari Rabunya gitu. Kemudian Rabunya baru dijual, itu teman-teman sudah dimasukkan ke list sebagai orang yang berhak mendapatkan dividen meskipun hanya megang less than 24 hours. Jadi tetap punya hak untuk mendapatkan dividen itu, karena pada saat pencatatan teman-teman menjadi bagian daripada pemegang saham si perusahaan tersebut. Kemudian kalau expired date adalah tanggal di mana investor saham tidak berhak mendapatkan dividen tentunya. Kemudian yang terakhir ada rec date, recording date, dan payment date. Recording date adalah tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Kemudian payment date adalah tanggal pembayaran dividen. Biasanya mostly ini 2 minggu atau sebulan ya Ward ya, dari come date-nya ya. Kalau payment date itu mostly sih biasanya 2 minggu atau sebulan. Nggak, biasanya nggak lebih lama daripada itu. Kemudian yang kedua ada stock split. Stock split ini ya ini, let's say Pak Edward punya PT namanya Edward Nasional Indonesia atau disingkat ENI. Harga sahamnya itu 20.000 per lembarnya ini. Lalu kemudian stock split dengan rasio 1:4. Ini saya langsung kasih study case-nya supaya kemudian teman-teman punya pemahaman yang lebih holistik dan lebih mendetail. Lalu kemudian stock split dengan rasio 1:4. Maka harga per lembar setelah stock split itu jadi 5.000 per lembarnya. Jadi harga saham sebelum stock split 20.000, kemudian setelah stock split jadi 5.000 per lembar. Kemudian jumlah outstanding saham beredar, outstanding saham itu maksudnya adalah saham beredar, juga bertambah dari sebelumnya. Misalkan let's say ada 300 juta lembar, maka setelah stock split menjadi 1,2 miliar lembar saham. Mungkin teman-teman beberapa bulan yang lalu sempat dengar stock split yang cukup teman-teman mungkin pasti sampai ke telinga teman-teman semua. Stock splitnya Unilever dari harga 40 ribuan kemudian bisa sampai ke 8 ribuan. Mungkin orang-orang yang tidak paham stock split itu apa akan terkaget-kaget itu. Wah, ini Unilever lagi diskon apa gimana nih jadi 8 ribu. Padahal dia stock split. Stock split itu memang tujuannya untuk membuat si perusahaan ini lebih liquid, dalam artian ketika satu saham dianggap sudah secara harga menjadi tidak terjangkau karena terlalu mahal, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan justifikasi untuk kemudian si perusahaan ini melakukan stock split sehingga jumlah outstandingnya juga membesar dengan harga yang lebih murah. Artinya lebih terjangkau untuk investor-investor saham yang mungkin masih kuliah, yang mungkin masih SMA, yang secara bulanan juga tidak sebesar Haritano Sudibyo mungkin hartanya. Jadi ketika beli Unilever atau gudang garam di harga 4 juta per satu lotnya, mungkin agak bukan hanya garuk-garuk kepala, tapi mungkin sampai mengkosongin, mecahin celengan ayamnya, celengan macannya, tetap mungkin bisa nggak kebeli gitu. Tapi once setelah Unilever dari stock split dari 40.000 ke 8.000, kemudian
menjadi lebih terjangkau dan affordable untuk semua. Kemudian yang kedua ada reverse stock split. Kalau misalkan nanti ada yang bingung nggak apa-apa, langsung ditanya aja, monggo. Kemudian ada yang kedua dari reverse stock split, ini kebalikannya dari stock split. Jadi biasanya dilakukan perusahaan untuk mengangkat value perusahaan di mata investor yang melihat dengan mata telanjang. Kenapa kok saya bilang dengan mata telanjang? Karena gini, ini juga saya pun masih beberapa kali melakukan labeling seperti ini. Karena misalkan gitu, teman-teman mengklasifikasikan atau mengkodifikasi satu emiten itu sebagai first liner, second liner, atau third liner itu kan biasanya kan dari harga sahamnya. Let's say di harga Rp200, Rp100, atau kemudian di harga Rp1.000, di harga masih melihat nominal daripada harga saham per lembarnya. Biasanya banyak orang yang kemudian mengklasifikasikan saham-saham yang harganya ratusan rupiah ini sebagai saham gorengan. Atau saham-saham 50 perak sebagai saham zombie misalkan. Karena ketika sahamnya mulai bergerak, dianggapnya zombie bangun dari kuburnya gitu. Tapi ini juga cukup diamini oleh banyak pemangku kepentingan di perusahaan-perusahaan yang perusahaannya tercatat di bursa efek. Mereka cukup paham ketika perusahaannya dicap sebagai perusahaan yang mungkin di mata awam tidak terlalu punya value yang bagus hanya karena sahamnya mungkin bergerak di angka Rp70 atau di Rp100 atau di Rp200, sehingga kemudian dia memutuskan untuk reverse stock split untuk kemudian bisa membuat harganya terlihat lebih tinggi yang padahal value secara outlook-nya itu sama perusahaannya. Ini saya kasih case, misal Pak Rifki punya perusahaan PT Rifki Makmur sendiri. Jadi ini Pak Rifki egois, dia nggak mau makmur, ngajak-ngajak yang lain. Harga sahamnya itu Rp200 per lembarnya. Ini saking egoisnya nih Pak Rifki nih, memang saya sebenarnya lagi mengkritik diri saya sendiri, nggak bercanda. Jadi misalkan harga sahamnya Rp200 per lembar, dengan outstanding shares-nya misalkan atau saham beredarnya 10 juta lembar. Kemudian Pak Rifki ini karena beliau sudah egois dan tidak mau perusahaannya dicap jelek, wah karena harga sahamnya nih, aduh pusing nih, perusahaan saya cuma 200 perak nih. Diomongin sama tetangganya nih Pak Rifki nih, karena kok harga perusahaannya cuma 200 perak. Akhirnya dia mutus, gimana nih caranya nih biar perusahaan saya nggak diomongin sama tetangga saya lagi nih. Saya nggak mau perusahaan saya muncul di koran harganya cuma 200 perak. Akhirnya dia datang ke Pak Edward nih yang punya PT Edward Nasional Indonesia. Oh, udah gini aja Pak Rifki reverse stock split aja lah. Oke, siap gitu. Akhirnya kemudian setelah obrol-obrol, kemudian reverse stock split dengan rasio 10:1 yang dimana berarti 10 lembar kemudian dijadikan satu. Nah, harga saham per lembarnya yang tadinya awalnya Rp200 per lembarnya itu jadi Rp2.000. Dan outstanding shares-nya atau jumlah saham beredarnya jadi yang tadinya itu 10 juta lembar itu jadi tinggal 1 juta lembar. Tapi kemudian kalau teman-teman lihat secara valuasi perusahaannya itu sama aja, ada di angka 2 miliar per lembarnya. 2 miliar secara utuh gitu, dia ada di 2 miliar. Sebentar ya. Sorry, Bapak Negara ketok-ketok tiba-tiba. Anyway, tadi sampai mana? Jadi sebenarnya secara valuasi si perusahaan ini sama gitu. Secara utuh ketika perusahaan misalkan tersebut dijual, dia harganya 2 miliar. Meskipun harga per lembarnya merangkak naik, tapi bukan berarti valuasi daripada perusahaan ini ikut-ikut merangkak naik, tidak. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Pemercantik, atau mungkin tidak hanya pemercantik, karena di beberapa kesempatan memang regulator juga memberlakukan minimum harga sehingga kemudian reverse stock split bisa dilakukan untuk memenuhi ketentuan minimum requirements dari regulator tersebut. Let's say gini, harga saham sekarang minimum dipatok Rp50. Ketika besok misalkan
regulator memutuskan untuk membuat harga saham minimum adalah Rp100, mungkin akan banyak perusahaan yang melakukan ini supaya membuat, selain supaya comply dengan peraturan yang dibuat oleh regulator, juga untuk atau memoles harga sahamnya supaya terlihat lebih menarik gitu dibandingkan dengan harga yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya, sebentar. Kemudian ada obligasi dan medium term notes. Teman-teman sekalian mungkin sudah cukup familiar dengan dua istilah ini, obligasi dan medium term notes, karena pada dasarnya ini sering dilakukan oleh tidak hanya perusahaan tapi juga pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mungkin kalau teman-teman sering dengar ada SBR, kemudian ada ORI, kemudian ada yang syariahnya itu ada Sukuk. Itu sering di-issued sama pemerintah untuk kemudian pendanaan di beberapa sektor yang memang dijadikan pemerintah sebagai dianggap penting gitu misalnya. Jadi pada dasarnya obligasi dan MTN dua-duanya adalah surat berharga berbasis hutang yang diterbitkan oleh entitas yang membutuhkan pembiayaan. Obligasi yang seperti tadi saya bilang bisa diterbitkan korporasi maupun pemerintah. Tapi MTN, medium term notes, itu cuma korporasi. Daya tarik dari kedua dua instrumen ini, obligasi dan MTN, adalah adanya kupon yang merupakan bunga yang dibayarkan kepada pemegang surat utang pada medio waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ada rating. Rating ini sebagai indikator yang digunakan oleh pihak yang berminat untuk melihat seberapa besar kemungkinan gagal bayar pada instrumen hutang yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada time basis. Obligasi running dalam jangka waktu yang lebih panjang, bisa sampai puluhan tahun. Bahkan kemarin kalau nggak salah ada isu pemerintah Indonesia mau menerbitkan obligasi sampai medio waktunya itu 50 atau 100 tahun ya, saya lupa ya. Antara itulah saya waktu itu. Kayaknya itu sempat jadi bahan perbincangan juga soalnya. Sedangkan medium term notes biasanya sekitar 5 tahun. Kemudian kita kembali, daya tariknya ada pada kupon. Kupon ini pada dasarnya adalah imbas hasil atau return yang diberikan kepada pemegang surat utang pada medio waktu tertentu sesuai kesepakatan. Let's say teman-teman ditawarkan misalkan medium term notes dari suatu perusahaan, let's say, yang dia membutuhkan pembiayaan misalkan 3 miliar. Tapi si perusahaan ini mematok bahwa minimal pembeliannya adalah 10 juta berlaku kelipatan dengan bunga 7% per tahun. Maka kemudian teman-teman, ketika teman-teman masuk 10 juta, maka dalam 1 tahun berjalan itu teman-teman akan mendapatkan bunga itu sebesar 10 juta, berarti 7%-nya 700.000. Selama 1 tahun, teman-teman akan mendapatkan 700.000 in return daripada uang teman-teman yang sudah diberikan kepada si perusahaan ini. Dan teman-teman dalam kepemilikannya teman-teman diberikan bukti kepemilikan bahwa teman-teman menjadi pemilik daripada pemegang surat utang dari si perusahaan tersebut. Jadi yang menjadi daya tarik dari obligasi dan MTN biasanya adalah kuponnya. Selain daripada bisa diperdagangkan di secondary market, tapi tidak banyak medium. Saya sejauh ini tidak melihat medium term note sebagai satu instrumen yang sering diperdagangkan di pasar sekunder, karena biasanya diperdagangkan di pasar sekunder adalah obligasi-obligasi pemerintah. FR itu yang paling sering diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian daya tarik lainnya adalah karena kupon obligasi dan MTN biasanya lebih tinggi, slightly lebih tinggi daripada bunga deposito. Jadi kemudian orang-orang yang dirasa punya kas berlebih lebih cenderung untuk menaruhnya di obligasi-obligasi dan MTN yang dirasa aman sehingga atau zero risk, sehingga kemudian bisa memberikan return yang cukup konservatif tapi lebih aman gitu. Kenapa saya bisa bilang aman atau tidaknya dan gimana caranya menilai aman dan tidaknya? Biasanya dilihat dari rating. Rating ini dilihat sebagai indikator untuk melihat seberapa besar kemungkinan gagal bayar pada instrumen hutang yang dimaksud. Biasanya rating itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penilai seperti Pevindo,
kemudian Moody's, kemudian Standard and Poor's, itu yang biasanya melakukan penilaian atau melakukan pemeringkatan terhadap obligasi maupun MTN yang akan diterbitkan oleh korporasi maupun pemerintah. Semakin bagus biasanya ada beda-beda ya. Moody's itu kalau nggak salah triple A yang paling bagus. Saya lupa Moody's atau S&P yang triple, ada yang triple A, ada yang A+, ada yang AA, tapi semakin bagus itu biasanya urutannya adalah let's say AAA, triple A, kemudian double A, AA, itu kemudian yang juara duanya, kemudian A, kemudian BBB, kemudian BB, kemudian B, kemudian CCC, kemudian CC, kemudian C, kemudian habis itu ya sisanya sudah junk lah atau tidak, instrumen yang tidak layak untuk dibeli. Kemudian yang tadi yang seperti saya bilang time basis, obligasi running dalam jangka waktu yang lebih panjang, bisa sampai puluhan tahun, dan biasanya ini erat kaitannya. Oh sorry, saya ketinggalan. Obligasi ini erat kaitannya dengan rating dengan time basis. Kenapa? Karena biasanya gini, rating yang semakin tinggi biasanya kupon yang ditawarkan lebih rendah. Tapi ketika ratingnya lebih rendah, biasanya kupon yang ditawarkan lebih tinggi. Kenapa? Karena ini untuk mengkompensate daripada resikonya. Ketika ratingnya tinggi, misalkan let's say triple A, dan kupon yang ditawarkan lebih rendah, kenapa? Karena resiko daripada obligasi atau MTN yang ratingnya triple A ini resikonya lebih rendah daripada obligasi dan MTN yang ratingnya let's say double B, misalnya BB atau B+. Sehingga pasti kupon daripada obligasi yang B+ lebih tinggi, kupon obligasi yang B+ lebih tinggi daripada kupon obligasi yang ratingnya triple A. Karena secara resiko, obligasi yang B+ lebih tinggi daripada yang triple A. Jadi yang triple A lebih aman. Jadi biasanya kupon ini juga compensating daripada rating yang melekat pada instrumen dari surat utang ini. Kemudian time basis, obligasi running dalam jangka waktu yang lebih panjang. Biasanya obligasi ini karena running dalam jangka waktu yang lebih panjang, dia akan punya kupon yang secara return juga lebih tinggi daripada yang lebih pendek. Sehingga kemudian orang-orang yang membeli obligasi dalam jangka waktu lebih panjang akan mendapatkan return yang lebih besar pula daripada yang obligasi yang jatuh temponya lebih pendek. Seperti yang mungkin teman-teman yang juga sering berseliweran adalah mungkin US yield obligation yang biasanya itu dilihat dari obligasi-obligasi 3, 5, 10, 15, 20 tahunnya. Ketika itu sudah karena itu biasanya menjadi tanda ketika suatu perekonomian suatu negara akan mendekati level krisis, biasanya dimulainya dari sana duluan juga gitu. Saya kira itu sih. Kalau ada tambahan dari Mas Edward mungkin yang sekiranya mau jadi tambahan. Saya belum mengcover merger and acquisition karena agak ragu juga mau memasukkan itu karena pembahasannya mungkin akan lebih panjang. Tapi monggo Mas Edward, ada yang sekiranya mungkin belum saya cover, Mas? Ya, itu sih udah ini ya, udah cukup untuk materi hari ini. Mungkin teman-teman sih kita nampung diskusi aja lebih banyak ya. Jadi teman-teman mau nanya corporate action apa gitu, yang masih bingung prosesnya dalam dunia investasi ataupun trading di pasar modal kayak gitu. Misalkan ada, oh ya kemarin baru baca berita ada corporate action yang ABC, itu maksudnya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa ini karena secara rincinya sebenarnya corporate action itu banyak sekali ya, bisa sampai puluhan gitu. Jadi kalau kita jelasin satu-satu karena kadang ada yang ya tadi yang udah dijelasin oleh Mas Rifki itu yang udah sering kejadian di market sih. Jadi kalau yang jarang terjadi mungkin agak-agak bingung nanti kalau dijelasin semua di sini kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin tadi ini sih Mas Rifki tadi Yep. ada yang nanya tuh, beli obligasi gimana caranya? Beli obligasi caranya Yep. tergantung nih obligasi apa dulu nih. Karena biasanya penawarannya kan ada yang penawaran umum dan penawaran terbatas ya, Ward. Iya Atau benar. Mbaknya, saya nggak tahu nih siapa yang nanya. Bentar, saya lagi jalan. Mas. Anyway, kalau penawarannya itu umum, itu bisa dicek di mana aja. Teman-teman atau masnya atau mbaknya bisa langsung ke bank kalau misalkan obligasi itu diterbitkan pemerintah.
Tapi kalau obligasi itu diterbitkan sama perusahaan, biasanya perusahaan akan ngerilis beritanya di bank. Sorry, di bank lagi, di koran atau di media massa ketika dia mau menerbitkan medium term notes. Jadi, saya kira itu sih. Jadi pembelian obligasi maupun medium term notes itu bisa dilakukan biasanya sih di bank dengan menyetor jumlah tertentu. Tapi biasanya saya khawatir nih kalau menjelaskan yang overestimate ketika obligasi banyak peminatnya itu. Tapi bisa ya. Kalau pertanyaan cuma beli di mana, ya itu tadi jawaban saya, bisa beli di bank atau langsung storage sejumlah uang tertentu yang memang diminimalkan di sana. Nanti teman-teman bisa langsung dapat sebagai tanda bahwa teman-teman pemegang juga gitu. Ward, kalau mau menambahkan? Ya, itu sih udah pas penjelasannya. Tadi ada yang nanya lagi nih yang barusan Pak. Right issue udah dibahas belum? Kayaknya tadi belum tuh Pak. Oh, monggo Pak Edwan kalau mau bahas right issue atau saya lagi? Ya, monggo Bapak dulu. Bentar saya Oke. tambahin. Ya, right issue itu sebenarnya pada dasarnya kan sama kayak HMETD ya, Iya hak benar. pemesan efek terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya dan right issue itu berbeda dengan private placement ya mungkin. Aduh, Ya. saya jadi khawatir karena kenapa saya khawatir bahas right issue karena ada private placement juga gitu. Jadi khawatirnya semakin banyak glosarium teman-teman nanti semakin bingung gitu. Eh, right issue itu sebenarnya salah satu cara untuk menambah modal bagi perusahaan. Jadi biasanya itu nanti akan dengan cara menerbitkan HMETD. Kalau teman-teman mungkin lihat di sekuritasnya itu ada kode saham tuh misalkan TLKMR gitu. Itu tuh biasanya HMETD-nya yang nantinya akan ditebus menjadi saham baru gitu. Itu biasanya dalam jangka waktu tertentu ya. Let's say kayaknya kalau waran kan W ya, kalau R itu banyak sih. Coba teman-teman cari yang biasanya belakangnya ada R, yang setelah kode emiten itu ada R-nya. Nah, itu berarti sedang sedang melakukan right issue gitu. Jadi right issue itu biasanya nanti akan dibagi juga dalam bentuk rasio karena apa namanya akan mempertimbangkan mereka-mereka yang sudah punya sahamnya juga untuk kemudian bisa atau berhak seberapa besar jumlah daripada saham yang diterbitkan baru gitu. Yang kemudian right issue juga punya efek negatif yaitu dilusi ketika ketika uh, jumlah daripada presentasi kepemilikan sahamnya ini bertambah, kemudian investor ini tidak ikut membeli penerbitan saham baru tersebut, itu biasanya efek dilusinya yang akan terjadi itu, bahwa harga yang dipunyain akan terdilusi atau lebih turun bahasanya. Mungkin itu sih ya. Kalau private placement itu dia lebih ke menyasar ke apa korporasi-korporasi besar atau holders yang besar, tidak ditawarkan secara umum dan tidak dapat diperdagangkan di pasar saham pada umumnya kalau private placement. Kalau ada tambahan, Mark? Anyway. Oke, mungkin secara sederhananya right issue itu begini teman-teman. Dari katanya right itu kan hak ya, issue itu menerbitkan hak. Jadi si perusahaan itu sebenarnya menerbitkan hak kepada investor perusahaan itu sendiri. Maksudnya begini, misalkan nih PT ABCD melakukan right issue. Nah, jadi dia sebenarnya right issue ini dilakukan ada beberapa motif lah. Misalkan dia lagi butuh uang untuk ekspansi atau butuh uang untuk ngebayar utang. Jadi dia nerbitin saham baru lagi kayak gitu. Nerbitin saham baru lagi agar investor itu beli lagi kayak gitu yang sudah punya sahamnya itu. Jadi dia nerbitin hak. uh, jadi yang pertama kali yang boleh beli saham yang baru diedarkan ini si investor lama itu tadi. Jadi diberikan hak dulu kepada si investor itu seperti itu. Jadi ketika investornya ingin menebus right-nya, ingin menebus haknya, dia bisa membeli dengan harga right issue tersebut. Itu kan ada rasionya, ada 1 banding berapa gitu. Tetapi ketika investor lamanya ya, maksudnya investor lama perusahaan tersebut tidak mau menebus right-nya, menebus haknya, itu yang akan terjadi nanti harga sahamnya akan mengalami dilusi seperti yang dikatakan Rifki tadi. Gitu. Jadi
terdilusi seberapa besar rasio dari right issue itu terjadi begitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kalau mau trading di aksi korporasi ketika ada right issue adalah sarannya adalah tunggu right issue itu sampai selesai, sampai dia ex-date, tunggu beberapa waktu ex-date, lalu boleh teman-teman masuk di situ trading karena itu yang biasanya yang bisa kita lakukan untuk trading di saham-saham right issue seperti misalkan begini ya. Tapi tidak semua saham right issue bisa diterapkan begitu. Jadi perlu perlu observasi yang lebih dalam kayak gitu. Misalkan udah kelihatan kan ya screen-nya? Sudah, Kak. Misalkan kalau trading dengan, nah ini kemarin saya sama Mas Rifki juga masuk ya di saham ini ya. Nah ini di sini. Jadi saham Akset Indonesia, kode sahamnya ACST, Akset. Jadi dia ini mengalami right issue di tanggal cum date-nya kalau nggak salah di sini atau di sininya ya. Jadi ketika dia udah tanggal right issue terus sudah terjadi, harganya kan akan terdilusi ya. Artinya terdilusi, harganya akan turun dong karena kan 1 banding berapa begitu. Turun sampai segini, langsung anjlok. Nah, jadi kalau kita mau trading di saham Akset ini, kita tunggu beberapa waktu. Nah, jadi waktu itu saya dan Rifkiani dan beberapa teman-teman saya juga maksud di Akset itu udah kelar nih right issue-nya. Jadi udah berjalan, baru kita masuknya di area sini. Nah, lalu kita taunya target tradingnya berapa banyak kayak gitu potensi kenaikannya. Nah, potensi kenaikannya adalah makanya, tapi ini nggak semua emiten yang melakukan right issue seperti ini ya. Jadi kita harus observasi bagaimana pergerakan dari emiten tersebut. Jadi setelah saya observasi pergerakan saham Akset ini, dia ada potensi untuk akan kembali ke harga mendekati sebelum dia melakukan right issue. Berarti kan sebelum right issue kan 500-an. Jadi dia akan mendekati ke 500-an. Lalu kita masuknya di area sini, yang ini yang masih sideways ini, lalu kita jual di area sini. Itu kan lumayan tuh. Jadi untuk strategi right issue seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang misalkan ada perusahaan apa nanti mau right issue, ditunggu aja, jangan masuk sebelum right issue malah. Jadi kita tunggu bagaimana ininya nanti pasti terdilusi ya kan harganya, terus kita perhatikan pergerakannya bagaimana. Lalu ketika udah cocok dengan resiko profil kita, terus rewardnya yang kita tentukan, baru boleh masuk. Itu aja sih untuk right issue. Itu mungkin sudah menjawab juga tuh pertanyaan yang Mas bisa dicontohkan saham yang right issue kemudian dampaknya pada saham tersebut apa mungkin Oh lebih iya, ke udah. Akset itu ya. Oke, udah sekalian ya. Selain itu tahun lalu juga Medco juga melakukan right issue Ya, Medco. karena dia butuh pendanaan juga Medco. Sekarang teman-teman bisa lihat sendiri Medco di harga berapa, kenaikannya cukup signifikan karena dia memang bukan karena right issue-nya sebenarnya, tapi karena dia lebih ke harga komoditasnya ya kalau Medco. Karena Iya dia benar. Jadi balik lagi corporate action itu, misalkan corporate action yang terjadi di emiten A belum tentu karakteristiknya persis sama di emiten B. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai corporate action, teman-teman? Oke, mungkin ini ya dampak-dampaknya aja kali ya. Mungkin kalau saya nambahin dari penjelasan Mas Rifki tadi ini. Nah, dampak-dampaknya sih begini teman-teman. Misalkan tadi kan Mas Rifki udah jelasin, misalkan stock split ya. Nah, jadi Unilever itu stock split kapan ya? Coba ada yang tahu nggak?
Januari awal kalau nggak salah. Tahun 2020 oke. Nah, 2019. lihat dulu stock splitnya kapan ya. Desember 2019, terus ex-date-nya Januari 2020 ya. Berarti, nah ini. Sini kan. Nah, 30 Desember kan dia cum date-nya. Di sini. Jadi, dampaknya biasanya mostly kebanyakan itu saham-saham yang melakukan kebijakan stock split itu biasanya setelah dia ex-date itu harga sahamnya turun. Ini turun. Ini karena corona ya, meskipun tidak ada corona ini memang harusnya turun begitu. Nah, tapi nanti dia setelah udah beberapa waktu dari masa stock splitnya, dia akan balik lagi ke harga setelah stock splitnya. Makanya nih Unilever kelihatannya cepat banget pulihnya kan. Karena sebenarnya dia baru stock split jatuh berbarengan sama corona, terus baliknya kan persis nih di harga segini kan. Di harga sebelum dia melakukan stock split. Dan ternyata terbukti sekarang juga sideways aja begitu di sini. Misalkan apalagi ya, BBRI ya, BBRI yang udah agak lama ya. BBRI yang udah Sido coba. Sido udah ya, satu-satu. BBRI stock splitnya itu 2017 ya, November 2017. 9 November. Nah, ini persis sekali di sini ya. Jadi November 2017 oke, dia masih ini, tapi ujung-ujungnya dia turun begitu. Jadi intinya setelah stock split itu teman-teman kalau bisa hindari langsung masuk kayak gitu. Kebanyakan dia begitu stock split turun begitu. Even dia itu dinaikin dulu itu hanya temporer gitu. Misalkan itu ya tadi. Intinya setelah corporate action itu diturunin. Itu udah beberapa kali corporate action. September 2020. Nah ini September 2020. Nah ini dia dibawa naik bentar, terus ujung-ujungnya turun kan, dibuat turun lagi. Jadi untuk yang stock split seperti itu. Jadi kadang dia langsung turun, kadang dia hanya dibawa naik temporer, terus dibawa turun dulu. Baru nanti setelah turun ini dia akan naik sebesar dari kenaikan stock splitnya itu berapa banyak tadi. Itu stock split. Terus dividen tadi Mas Rifki udah jelasin juga kan. Kalau biasanya 1 bulan sebelum cum date dari dividen tuh para investor baik itu retail maupun big fund itu di situ dia masa mengumpulkan ininya sahamnya kayak gitu. Jadi masa akumulasi kan. Jadi misalkan nih bagi-bagi dividen tuh kan biasanya di bulan April sampai Agustus kan kebanyakan. Jadi sebenarnya teman-teman kalau teman-teman perhatikan kenapa bulan Februari sama Maret nanti cenderung sideways itu sebenarnya kalau bisa ditelisik lagi ya karena para big juga lagi ngumpulin barang aja gitu. Lagi ngumpulin barang, lagi akumulasi. Nanti dinaikin ya setelah itu puncak-puncak. Itu sih kalau wah ini nih Mas Lipi ada yang bertanya nih Mas. Mas, maaf pertanyaan saya agak melenceng sedikit. Saat ini banyak yang namanya pom-pom saham. Terus ada satu akun IG yang bahas saham bilang
yang bahas saham bilang kalau takut dipom-pom beli ETF aja. Jadi pertanyaan saya, beda saham sama ETF itu apa sih Mas? Terus ETF itu apa? Makasih Mas. ETF tuh kecenderungannya sebenarnya gini. Kalau kemudian menanya pengertiannya, saya rasa teman-teman bisa langsung searching di Google dan pasti menemukan penjelasan yang lebih baik. Tapi dari perspektif saya pribadi, ETF itu di Indonesia belum diperdagangkan secara rutin gitu di mana di pasar sekunder, sehingga kemudian kadang sifatnya kurang liquid. Kalau teman-teman kemudian memang merasa bahwa khawatir dipom-pom sahamnya dan sebagainya, kemudian teman-teman bisa lari ke reksadana yang memang secara return itu lebih konservatif, tapi dia lebih safety karena bisa dibilang bahwa orang-orang yang mengelola dana di reksadana itu mereka juga punya license, punya kapabilitas, dan mereka lebih terukur. Dalam artian kekhawatirannya nanti kalau teman-teman di ETF, karena sifatnya yang tidak liquid, once in a while teman-teman butuh dana segera, itu yang menjadi sulit dan menjadi pelik juga gitu loh buat teman-teman. Sebenarnya ETF itu kan perdagangannya kecenderungannya memperdagangkan indeks ya. Let's say LQ45 misalkan. Kemudian patokannya benchmarknya dari sana, kemudian itu yang nanti bisa diperdagangkan harganya. Tapi karena di Indonesia sendiri rakyatnya mayoritas memperdagangkan langsung ke sahamnya, maka saya lebih mengencourage untuk langsung ke sahamnya sih dibandingkan pakai ETF. Anyway, kalau Edward mau menambahkan Mas mungkin. Iya, benar. Tambahannya sih ETF itu memang produk baru ya di Indonesia. Jadi mungkin kalau boleh cerita ETF itu dimunculkan karena setelah banyak masukan yang diberikan saran ke bursa efek. Jadi kan ETF itu sebenarnya hampir sama modelnya seperti reksadana biasa. Tapi kalau ETF itu ya namanya, kalau di Indonesia kan reksadana indeks, tapi kalau Inggrisnya kan exchange traded fund. Jadi reksadana indeks ya kita memperdagangkan indeks. Tapi kalau kita bicara misalkan kalau di US, itu kan karena produknya udah lama di US, itu udah cukup proper. Jadi indeks, jadi ibaratnya kalau di US itu karena pergerakan sahamnya juga lebih liar daripada di Indo. Jadi kalau misalkan Warren Buffett selalu ditanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita takut berinvestasi di saham? Dia cuman selalu bilang, ya kalau Anda takut di saham ya lebih baik Anda beli indeks aja. Maksudnya beli indeks itu bukan maksudnya dia beli Dow Jones Index, begitu bukan ya. Maksudnya reksadana indeks. Jadi reksadana indeks itu ya return on investment-nya itu mirip-mirip sama reksadana biasa juga. Cuman isinya itu beda. Jadi kalau reksadana yang biasa itu kan ada 4 tuh jenisnya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham sama campuran itu kan isinya ya saham dan segala macamnya, ada depositonya. Nah, kalau reksadana indeks ini ya benar-benar indeks apa yang dia perjualkan, misalkan indeks LQ45 atau indeks syariah. Jadi yang benar-benar saham kayak gitu. Jadi uh, uh, misalkan depositonya ada nggak di ETF, deposito pasti udah nggak ada di komponen ETF karena kan dia memperjualbelikan indeks yang ada di bursa. Terus masalah pom-pom ya, masalah pom-pom begini sih ya, dari dulu dari zamannya Jesse Livermore kalau saya baca-baca buku juga itu emang udah ada ya, cuman cara menyikapi kita sekarang ini banyak orang yang karena dia punya follower banyak tiba-tiba nge-share emiten apa yang dia beli dengan status dia memberikan semacam argumentasi begitu. Jadi begini teman-teman, supaya teman-teman terhindar dari pom-pom saham. Yang pertama, kita bisa menyerap semua emiten yang tersebar luas di dunia sosmed ataupun di dunia media mainstream. Jadi ketika kita menerima informasi gitu, karena kita sudah punya knowledge, kita filter lagi begitu. Misalkan, oh dia bilang misalkan Kimia Farma
harganya bisa 10.000. Nah, teman-teman lihat justifikasi dia apa begitu. Dia menggunakan asumsi apa, kenapa dia mengatakan itu. Kalau kita keyakinan kita sama seperti keyakinan dia, ya kita bisa ikutan beli begitu. Tapi kalau nggak yakin atau nggak kenal dia siapa, ya jangan ikutan beli begitu. Buat apa begitu kan? Terus pasar sekunder itu apa ya? Pasar sekunder itu ya pasar yang kita tradingkan, yang selama ini yang kita pakai aplikasi online trading sekuritas ya. Itu namanya pasar sekunder. Intinya seperti itu. Intinya di pasar sekunder itu kebanyakan orang retail gitu. Ya, begitu. Mas Hanif ada tambahan mengenai pasar sekunder? Udah sih Pak. Pasar sekunder itu ya intinya pasar yang kita bisa tradingkan sehari-hari lah. Accessible untuk semua. Anyway, ada lagi pertanyaan mungkin? Kak, saya mau nanya dong. Yep. Boleh. Yang reverse stock split itu jujur baru dengar. Kalau misalnya nih kasusnya orang itu misalnya dia reverse stock splitnya itu dari 4 jadi 1 misalnya ya. Terus kalau misalnya dia sahamnya itu nggak bulat gimana? Kalau misalnya dia ada ekornya. Nah, dia bakal jadi kayak gimana sahamnya itu totalnya? Oh, angka ganjil gitu. Nggak bulat tuh maksudnya artinya gimana tuh? Koma atau? Iya, jadi misalnya dia kan dia misalnya punya 7, anggaplah 7 lot, sedangkan itu reverse stock splitnya itu 4 jadi 1. Nah, itu tuh hitungannya itu jadinya 1 lot atau 1, sekian atau dibulatin jadi 2 atau gimana? Oke. Monggo Pak. Halo. Ya, halo. Oke. Kayaknya Rifki ini ya lagi jawab telepon. Oke, tadi pertanyaannya gitu ya. Ketika misalkan reverse stock digabung terus ini, pastinya nanti dia akan mengikuti pembagian dari rasionya. Misalkan dia nggak bulat, pasti nanti tampilan di aplikasi sekuritas kita. Tampilan di aplikasi sekuritas kita itu ada komanya pasti. Ada komanya. Cuman ada beberapa sekuritas dia dibulatkan. Misalkan dia di atas 5 itu dibulatkan jadi 1. Tapi kalau ada beberapa sekuritas komanya juga diikutkan. Tapi kalau di trade confirmation yang kita dapat di email kita, itu pasti jelas rinci berapa komanya juga jelas. Itu nanti untuk masalah setelah dari reverse stock tampilan harganya itu sama lotnya itu kan ya maksudnya Mbak. Oke. Kalau di IDX ada pernah terjadi nggak reverse stock split itu, Kak? Ada. Reverse stock split yang paling menyakitkan itu sahamnya ini ya, B7, Bakri Group. Emitennya bentar tak cek ya. Emiten NRG, Energi Persada kalau nggak salah. Energi Mega Persada. Itu sahamnya Bakri. Nah, begini. Jadi biasanya ya mostly saham-saham yang melakukan reverse stock itu biasanya apa ya, dilihat oleh para investor itu jelek gitu. Kelihatannya jelek. Kenapa? Karena jelek. Karena ibaratnya begini. Satu saham itu digabungin kan. Kalau stock split kan dipecah supaya lebih liquid. Jadi pergerakannya lebih banyak. Nah, kalau dia reverse stock, itu kan dia jadi nggak liquid. Jadi yang tadinya sahamnya beredar 10, di reverse stock 1/2, let's say, berarti kan jadi 5 saham yang beredar di publik kan.
Nah, itu dampaknya dilihat oleh investor tuh nggak baik. Makanya biasanya kebanyakan saham yang perusahaan yang melakukan reverse stock itu dampaknya jelek. Dan di Bursa Efek Indonesia itu sedikit sekali kayak gitu perusahaan yang melakukan reverse stock, karena memang dampaknya terhadap pergerakan harga sahamnya itu nanti akan jelek kayak gitu, ketika liquid dan orang jadi nggak interest untuk beli saham tersebut. Makanya kalau ditanya contoh saham reverse stock apa, agak-agak susah ngasih contohnya karena memang jarang banget gitu. Even dari 2018 sampai 2021 aja, seingat saya itu nggak ada deh yang melakukan reverse stock 2018 sampai 2021. Mungkin kalau teman-teman yang udah terjun di market dari 2018, kalau ada yang ingat sama apa gitu yang melakukan reverse stock, mungkin bisa ini ya, bisa di share di sini. Oh iya, BEX ya, BEX. Oh benar-benar BEX. Nah itu dampaknya jelek kan ke saham BEX kan. Dampaknya ya udah sahamnya di situ-situ aja begitu. Jadi reverse stock itu jelek banget dampaknya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi mengurangi likuiditas dari pergerakan harga saham. Pertanyaan berikutnya, Mas, kalau punya saham di perusahaan yang diakuisisi itu gimana ya? Tergantung ya, tergantung dia mau mengakuisisi perusahaan seperti apa, terus dampaknya seperti apa. Misalkan kayak ICBP aja, dia kan mengakuisisi perusahaan ini PNL yang ada di luar gitu. Dampaknya apa? Ternyata setelah ditelusuri dia ada transaksi afiliasi dan segala macam. Jadi harus ditelusuri lagi. Kalau yang lebih detail-detail gitu, misalkan kayak akuisisi itu kan merger dan akuisisi itu kan sebenarnya corporate action yang cukup besar. Jadi bukan misalkan kayak stock split atau bagi dividen, bukan begitu doang kan. Itu lebih kompleks lagi. Jadi harus lebih teliti dalam menanggapinya begitu. Kalau punya saham di perusahaan yang diakuisisi sebenarnya nggak ada masalah sih. Oh, Maksudnya yang diakuisisi ya, bukan yang mengakuisisi. Oh ya, ya. Artinya misalkan gini, teman punya saham di PT Edward Nasional Indonesia tadi di ENI gitu. Kemudian si ENI ini diakuisisi sama Rifki Makmur sendiri. Ya karena saya sebagai pemilik Rifki Makmur sendiri mengakuisisi punyanya Edward Nasional Indonesia itu yang saya beli kepemilikannya yang Edward di sana. Bukan berarti saya beli keseluruhan perusahaan publik. Teman-teman yang tercatat sebagai pemilik publik tidak akan terimpact karena ketika misalkan saya meskipun saya mayoritas ya, ketika saya ingin membeli saham teman-teman yang tercatat di publik itu ya saya harus melakukan serangkaian pembelian either itu di pasar sekunder maupun di pasar nego. Misalkan saya minta broker-broker untuk mengumpulkan. Makanya tadi ada keraguan di saya untuk membahas merger and acquisition karena lebih sophisticated ya. Dalam artian harus lebih detail, lebih banyak variabelsnya, tapi saya bisa cukup bisa bilang bahwa ketika teman-teman nanti punya saham di perusahaan yang diakuisisi atau di merger ya tidak akan berimpact ke teman-teman secara signifikan sifatnya. Karena justru malah ketika merger itu biasanya secara value perusahaan tersebut akan lebih besar. Paling gampang ya Breeze. Breeze itu ketika dia kemudian di merge dengan beberapa bank syariah lainnya, kemudian teman-teman bisa lihat sendiri memang secara value dia akan meningkat karena dia kemudian bisa jadi bank buku 3 kan dari yang sebelumnya cuma bank buku berapa. Karena kemudian secara ketahanan modal lebih bagus, modal intinya juga kemudian terdongkrak, tapi apa kemudian pertanyaannya kan apakah kemudian di harga yang sekarang merepresentasikan value dari real dari perusahaannya? Ya belum tentu juga, itu harus kita hitung lagi. Mungkin kalau yang teman-teman punya saham Breeze dari harga waktu jatuhnya di harga 300 perak, mungkin teman-teman sekarang lagi pesta pora gitu, mau party sebulan full juga saya rasa nggak akan ada masalah. Tapi menjadi pelik ketika bola salju itu sudah bergulir, isunya sudah bergulir, teman-teman baru masuk di pucuk, ya biasanya kedapatan cuci piringnya doang. Tapi dalam artian gini, kita bisa lihat bahwa merger yang terjadi di Breeze ternyata berimpact baik juga gitu loh kepada emitennya itu sendiri. Mungkin itu sih kalau pertanyaannya adalah punya saham di perusahaan yang diakuisisi.
Anyway, kalau Edward mau menambahkan atau teman-teman ada yang mau nanya lagi? Anyone? Kak Edward, kayaknya sinyalnya jelek deh. Iya, Edward kayak sinyalnya jelek. Anyone, kalau ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih punya sedikit waktu. Mas, tadi kan kalau reverse stock ya, itu kan dia likuiditasnya lebih kecil. Nah, Betul. kalau stock split, dia kan likuiditasnya jadi lebih tinggi gitu. Tapi kenapa dia jadi harga sahamnya jadi turun dulu ya? Padahal kan harusnya lebih bagus kalau likuiditasnya tinggi juga. Lebih tinggi. Ini lagi bahasa stock split ya berarti? Iya. Karena biasanya setelah stock split kan kemudian yang investor retail karena diperdagangkan lebih banyak, kecenderungannya retail itu kan, investor retail itu kan ejakulasi dini ya. Dalam artian baru cuan 25% udah dijual gitu, kemudian udah diupdate ke Instagram biasanya kan gitu. Baru cuan berapa persen, kemudian udah dilepas gitu. Artinya kemudian biasanya pergerakannya akan lebih volatile. Jadi itu yang kemudian lead ke sana. Kemudian kalau teman-teman mungkin lihat secara fundamental, Unilever pun secara fundamental sudah termasuk di harga premium. Karena teman-teman bisa nilai sendiri dari PER, dari PBV ratio-nya itu sudah termasuk harga mahal. Mungkin koreksi wajar. Saya hampir tidak membayangkan kalau Unilever kemudian ke harga Rp1.000 gitu, tapi stock split kemudian harganya turun biasanya melihat dari valuasinya juga, meskipun dia lebih liquid. Jadi efek dari lebih liquid itu bisa dua arah, bisa kemudian liquid kemudian naik atau liquid kemudian turun. Karena ketika lebih liquid berarti akan lebih banyak investor retail yang terlibat di sana. Kalau kasusnya Unilever itu sih mungkin. Atau mungkin Edward mau menambahkan, baru masuk lagi Edward karena monggo kalau teman-teman ada mau pertanyaan. Jadi corporate action itu sih kalau yang dilakukan oleh emiten. Atau yang baru-baru ini sebenarnya ini corporate actionnya negara ya. Misalkan suku bunga baru turun, itu kan juga corporate action sebenarnya. Yeah. Country action kali ya. Iya, country action, bukan corporate ya. Gitu. Jadi corporate action itu kan dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan kan. Iya, atau dinamika short term sebenarnya, karena Iya, benar. Ketika perusahaan ini tidak merespon, khawatirnya sebenarnya gini, ketika perusahaan, apakah kemudian ketika perusahaan menerbitkan right issue atau private placement atau menerbitkan obligasi atau MTN kemudian indikasinya bahwa perusahaan ini jelek, itu juga belum tentu. Karena di beberapa kesempatan perusahaan-perusahaan yang memang secara kapabilitas sedang ekspansi dan sedang baik-baiknya bisnisnya dan butuh pembiayaan, mereka kan juga melakukan itu gitu. Dan itu bukan berarti sebagai katalis jelek kan, artinya mereka sedang expand. Contohnya Medco. Ini saya ngambil case Medco ya, karena saya memang di oil and gas juga pekerjaannya, jadi saya cukup mengerti apa yang terjadi di Medco. Medco kemarin baru mengakuisisi Ophir, jadi kemudian dia butuh pendanaan juga untuk mengakuisisi Ophir. Kemudian Medco juga baru bikin pembangkit geothermal juga di Indonesia Timur. Jadi kemudian ekspansinya memang cukup besar, karena
secara fossil based fuelnya dia cenderung turun karena lifting minyaknya cenderung turun karena kemarin ada farm in yang salah di Sumatera. Jadi ketika dia melakukan right issue karena memang dia butuh tambahan biaya untuk ekspansi. Jadi tidak serta-merta kemudian perusahaan melakukan right issue berarti menjadi indikasi jelek terhadap perusahaan tersebut, itu tidak selalu seperti itu. Hubungannya bukan hubungan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang corporate action yang ini ya kelewatan atau belum dibahas gitu. Ya, khawatirnya ada yang belum di cover kan corporate action cukup banyak ya. Kalau ada yang memang dirasa masih belum jelas penjelasan dari kami berdua atau ada yang terlewat, monggo ditanyain aja. Atau mengenai emiten apa yang sekarang. Tadi gue ngeliat lu lagi analisa PPRO, gue lihat PPRO menarik sih. Oh. Mungkin case ke beberapa emiten aja ya. Gue baru lihat tadi pas lu ini, menarik juga PPRO. Mungkin teman-teman nanti bisa Ini jam segini. Bang, ada contoh dari medsos tahun 2017. Itu maksud dari yaitu stock split. Itu dong, stock split. Maksudnya apa nih? Gimana Bang Hatopan? Maksudnya gimana Bang? Split stock 1/5 dari harga. Gimana ceritanya stock split dari 1.600 jadi 3.000? Iya, maksudnya gimana? Mungkin bisa ngomong aja Bang. Iya. Khawatirnya saya salah nangkep. Mungkin maksud Bang Tovan mungkin BBRI Kage Bunshin no Jutsu gitu yang membelah diri jadi berapa sehingga kemudian harganya naik. Anyway, itu maksudnya gimana Bang? Jadi tadi kan sambil lihat-lihat di IG tuh, terus sempat dijelasin juga tuh stock split apa, terus dikasih contoh, dikasih contoh gini, waktu tahun 2017 katanya BBRI itu pernah stock split, bentar. 1/5. 1/5. Iya. 2017 BBRI itu pernah stock split 1/5. Harga saat sebelum stock split 1.600-an jadi 3.200-an, itu maksudnya kayak gimana tuh Bang? Oke, kita lihat aja ya di grafik, di chart ya. 3.200-an tuh maksudnya sekarang mungkin. Wait ya. Saya juga buka nih jadi ini. Penasaran saya. November 2017 kan stock split nih di sini ya. Harga sebelum stock split kan 3.200. Halo. Iya. Terus stock split 1/5 kalau di sini harga saat sebelum stock split di tanggal 9 November itu 1.650 menjadi 3.290. Ini dari contohnya sih katanya. Enggak sih. Seingat saya ini kan 2017 udah terjun di market juga ya. Aku dan Mas Rifki itu udah terjun di market juga gitu. Seingat saya ini waktu dia stock split, dia memang sempat naik sebentar, habis itu turun. Memang di angka 3.000-an. Jadi kenapa 1.600-annya di mana ya harganya? Itu udah jauh banget. Iya, 2017 tuh 3.000-an loh. 3.000-an. Jadi aku ingat banget, jadi setelah stock split dia naik bentar, terus turun, terus sideways-nya lumayan lama gitu. Emang kalau dilihat dari chart memang pas gitu kan. Oke, berarti contohnya yang ngawur Bang. Ini kalau BBRI kan. Itu IG siapa? Iya, IG siapa? Nah itu biar kita gue lihatnya sih di Ellen May. Oke, Ellen May gimana itunya? Dia report atau gimana bentuknya?
Maksudnya gimana? Iya, Elon May itu ngepost di mana atau dia bentuknya report? Iya, dia kayak ngepost gitu kan, dia ngejelasin Gimana? apa itu stock split gitu kan. Terus dia kasih contoh kasus tahun 2017 Iya, sama 2000 BBRI iya udah 2017 doang ya. udah tiga kali stock split BBRI. Oke, Nih, itu aja Bang. 2011 Makasih Bang. juga pernah stock split. 1:2. Nih. Satu lagi kayaknya awal 2000-an pernah juga stock split deh. Kalau nggak lupa ya, udah 3 kali kalau nggak lupa. Kalau BBRI itu. Split. Oh, sampai 2004 aja chartnya. Kalau nggak salah itu ada tuh di awal 2000-an. Kalau nggak salah. Itu sih kalau yang apa BBRI. Mungkin ini ya begini bahas case per emiten aja kali ya menariknya ya. Jadi kan dari country action itu kan suku bunga baru diturunin tuh dari 3,75 jadi 3,5 kan. Jadi dari sisi makronya sebenarnya yang harus bisa kita perhatikan itu adalah sektor properti teman-teman. Apapun itu sektor propertinya tinggal kita saring lagi gitu. Jadi sektor properti itu prediksinya, proyeksinya ke depannya itu akan bangkit lagi kalau suku bunga turun. Terus relaksasi LTV ini persis banget seperti tahun 2017 ya. LTV itu diberikan relaksasi. LTV itu adalah loan to value. Jadi iya benar Pak. Jadi down payment-nya tuh sekarang belum tahu ya ini udah diresmikan atau udah ya. Udah. Jadi 0% kayak gitu. Yang tadinya kan down payment tuh kan minimal 25-30% kan. Terakhir sih 90-10 ya. Benar, terakhir 90. Terus ini direlaksasi lagi LTV-nya jadi 0%. Jadi juga nanti ibaratnya orang yang mempunyai uang yang tidak cukup sebelumnya ketika 10%, let's say DP-nya atau 25% malah yang lebih gede. Jadi kan itu memancing masyarakat untuk membeli kan. Jadi daya beli properti nanti akan semakin meningkat. Jadi ketika banyak orang beli properti nanti kan masuk pendapatan ke perusahaan-perusahaan yang masuk di sektor properti. Jadi kalau properti, misalkan kalau yang di BUMN, salah satunya PPRU. Ini kalau yang BUMN properti. Baik. Nah, ini PPRU ini persis sekali waktu itu saya dan teman-teman juga sempat ngasih komen waktu itu sama persis kejadiannya seperti sekarang ada relaksasi terhadap LTV tahun 2016 akhir menuju 2017 terus harganya itu naik terus tuh si PPRU 2016-17 tuh sampai 1.200 terus stock split terus turun terus karena tersandung masalah terus turun terus nah, dan segala macam turun terus. Jadi ini gambarannya proyeksi ke depan ini persis sekali kayak 2016-2017 LTV, terus suku bunga rendah, terus SWF nanti berarti akan mengangkat kinerja induknya yaitu PTPP begitu. Nantinya dengan sendirinya kinerjanya akan membaik dan pastinya harga sahamnya akan naik. Jadi kalau teman-teman yang mau properti yang di sektor properti yang di BUMN yang menarik itu propertinya PRU. Tapi kalau yang swasta itu mungkin teman-teman bisa lihat CTRA. Nah, CTRA mungkin teman-teman bisa
udah bisa memperhatikan gitu ya, dari CTRA ini masih bullish, masih uptrend terus, dan ini baru aja mau break dari ini, dan ini dia mau mencoba break di titik ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau beli properti di CTRA mungkin bisa tunggu dulu sedikit ya, siapa tahu bisa dapat harga yang lebih murah sedikit, siapa tahu 1000-an dapat. Kalau sekarang kan 1100. Tapi kalau dari segi tren kan udah kelihatan nih ya, kalau kita garis tarik trennya, ya kan udah kelihatan banget kan, udah uptrend kan terus. Jadi mungkin teman-teman bisa nunggu di sini. Satunya di sini. Itu CTRA. Terus satu lagi yang swastanya BSD kali ya. Nah ini juga baru aja banget ya dari setelah corona. Nah, ini juga masih di salah satunya sektor yang menarik tuh properti. Gitu. Lalu yang menarik berikutnya itu adalah sektor ini consumer good, itu menarik juga karena dari sisi makronya daya beli sekarang udah mulai membaik. Terus sektor manufaktur itu juga cukup menarik. Kenapa? Karena dari indeks manufaktur itu juga udah mulai membaik. Mungkin dari Mas Hanif ada tambahan contoh-contoh emiten atau yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau ada lagi pertanyaan atau mungkin yang lain? Di sini yang udah, maksudnya benar-benar udah terjun di market berapa banyak? Apakah semuanya udah? Oh, 16.000. Iya, benar dong. Kalau 16.000 benar. Satu banding. Iya, iya. Kalau rasionya 1:5 sih benar. Masalahnya yang tercantum di chart kan tadi memang 3.000-an. Jadi Iya, range-nya benar. itu dia nggak signifikan gitu loh Ward jumlahnya. Maksudnya Iya. karena kalau dibuat gap jauh banget, nggak apa-apa Mas. Emang jam-jam segini nih jam-jam mata siwar asli. Saya juga jam-jam segini nih udah ngaco. Minum aqua dulu, Bang. Monggo kalau ada pertanyaan lain atau ada yang mau memberikan pendapatnya juga monggo. Iya. Mas, Antam gimana Mas? Nggak jadi ini. Kan Siapa yang pabrik ngomong? Tesla katanya dibangun di India. Siapa yang ngomong? Halo, yang ngomong siapa ya? Halo, nah, aku mau nanya Mas, Antam gimana ya prospeknya? Yang Kan ngomong namanya katanya, Mas Sedu ya? Mas Sedu ya? iya, Oh, an, an. Oke, Antam kan memang benar apa, dari sisi pembangunan pabriknya nggak jadi kan. Terus kan mungkin sekarang yang lagi di nego mungkin ya yang storage-nya. Jadi ya kita ya berdoa aja bagi yang punya Antam begitu. Masalahnya saya sendiri juga nggak punya Antam gitu kan. Dia beneran pemicunya untuk naik lagi. Tapi kalau dari sisi cat mungkin begini ya, kalau bisa kita sharing. energi storage itu PLTU atau PLTS atau apa Mas? Nggak energy storage untuk yang di mobilnya itu loh.
Iya, untuk electric vehicle-nya. Oh, electric vehicle ya. Dia mau ngembangin sel sebenarnya kalau di Indonesia. Karena kita potensi nikelnya kan cukup tinggi. Nah, kalau dari chart sih ini belum bisa naik jauh-jauh begitu karena dari chart tuh dia masih ada potensi koreksi dulu kayak gitu. Kalau dari chart ya, Hmm. kalau dari chart. Nah, jadi kalau bagi yang misalkan belinya di 3.400 gitu, ya tunggu aja dulu, harus bersabar gitu. Tapi pertanyaannya apakah dia akan balik ke 1.000? Sepertinya sih tidak kayak gitu. Ke 1.000 ini sepertinya sih tidak. Kenapa? Karena kan electric vehicle ini meskipun Tesla tidak jadi bangun pabrik ya, ataupun tidak jadi sama dengan Antam gitu ya. Perusahaan lain juga banyak ya, terutamanya kolaborasi dengan BUMN yang punya nikel gitu. Jadi ya nggak perlu begitu khawatir juga secara jangka panjang ya gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga, tapi bisa tiba-tiba jadi 1.000. Tapi kalau sampai sekarang ini, kalau dari chartnya ya, dia agak susah sih nembus lebih ke atas lagi, lebih sulit. Karena kenapa? Dari chartnya itu dia masih ada potensi penurunan lagi gitu. Itu dari chartnya. Kalau teman-teman lihat. Karena ingat aja teman-teman, dari analisa teknikal tuh konsepnya sederhana. Apa yang udah terlalu naik banyak, dia pasti akan turun banyak juga. Coba bayangin, dari ini dia masanya di sini harganya segini aja, tiba-tiba naik drastis sampai segini kan. Coba lihat Ya chart gitu. Mombinya, biar lebih ke capture seberapa drastisnya. Nah ini kan parah kan, maksudnya dia sideways-nya dari sini. Itu 4 bulan berturut-turut tanpa 5 bulan berturut-turut tanpa satu kali pun. Nah ini kan, jadi kalau kita invest ataupun trading, kita kan harusnya combine kan, seperti sesi-sesi sebelumnya. Jadi beratnya gini, 1, 2, 3, 5 bulan, 5 bulan berturut-turut kan naik nih. Puncaknya kan di Januari kemarin tuh. Nah, ibaratnya kalau teman-teman yang benar-benar masuk di pucuk, di area-area pucuk, nah itu harap bersabar. Marilah kita berdoa bersama-sama agar Antam ini kembali mencoba menembus 3.400 dulu. Atau setidaknya balik lagi lah kayak gitu, biar bisa jual BEP. Jadi begitu. Jangan, jadi misalkan nih teman-teman yang udah lihat dari Desember nih, seharusnya dari Desember ini, kalau udah melihat chart seperti ini, jangan coba-coba masuk. Meskipun contoh kejadian di Antam bulan Januarinya naik lagi. Lebih baik cari saham yang lain gitu loh. Nah, kalau yang udah beli di sini kan ya udah tunggu dulu aja. Siapa tahu dia balik lagi ke 3.400, alhamdulillah. Tapi kalau dia balik ke 1.000 atau 800 kan kasihan kan. Gitu. Ya karena contohnya kejadian itu udah pernah nih, kejadian nih. Nah ini di 2007 2008 persis kan, sama kan, masa-masa krisis juga kan. Gitu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan Mas Adi. KF sama Inaf ya juga. KF, kabar itu sama. Antam kembali ke 400. Ya, semoga tidak ya, kasihan. Biasanya kalau Mas Edu trading pakai metode apa Mas? Mas Edu ini kayaknya anak KSTPY kan ya? Kenapa? Mas Edu
timnya KSPM UTY kan? Iya, kalau Biasa saya trading biasanya pakai Vibo, pakai MACD sama RSI, udah gitu doang sih, nggak ribet-ribet. iya sesimpel mungkin kan sama. Kalau sekarang emiten rokok lagi tertekan banget ya, Mas? Ya, emiten rokok. Oh, emiten rokok nih bahas lagi ya. Mm-mm. Iya, tekan karena biaya cukai kan ya, baru naik. Iya. Eh, begini, kalau kita lihat dari annual report, sebenarnya meskipun harga cukai itu, harga cukai, iya, biaya cukai itu naikkan cukai rokok, sebenarnya konsumsi masyarakat terhadap rokok itu belum turun secara signifikan, meskipun sekarang udah ada produk yang baru itu namanya vape. Tapi kita lihat dari konsumsi ataupun pendapatan dari emiten rokok itu penurunnya belum terlalu signifikan lah. Memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Terus kenapa setiap ada berita cukai rokok naik? Karena mulai annual report di 70% di produk yang paling gede yang membebani harga rokok di pasar itu ya cukai rokok itu sendiri sebenarnya. Jadi bukan karena biaya bahan bakunya, tapi cukai rokok itu membebani 70% dari harga rokok. Itu kenapa ketika harga cukai rokok naik, maka emiten rokok naik. Karena kan diproyeksikan nanti pendapatannya akan turun. Tapi itu sisi negatifnya. Tapi kalau kita misalkan lihat dari HMSP, gudang garam, itu kan emiten rokok yang gede-gede kan. Kalau HMSP gudang garam, Masih monthly, Pak. nah ini kalau HMSP ini menurut saya ini udah di titik paling rendah gitu. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Nah, dia akan naiknya nanti setelah daya beli masyarakat pulih seperti sebelum corona atau pulih seperti waktu 2017-2018 karena itu kan disitulah daya daya beli ataupun ekonomi Indonesia yang lagi naik-naiknya selama masa Jokowi gitu 2017 sampai 2018. Kalau udah balik seperti itu, maka di HMSP akan balik lagi ke harga atas. Ya. Dan jangan lupa bahwa secara pembobotan HMSP itu bobotnya terhadap IHSG secara keseluruhan itu cukup signifikan. Nah, betul. Dia Dan jangan lupa rokok itu dia salah satu indeks mover. Jadi setelah banking terus ada rokok kayak gitu sama consumer goods. Karena kan rokok ini maksudnya consumer goods. Nah, secara weekly juga begini. Kita lihat aja. Ingat kan materi di technical gap. Ini teman-teman. Gap. Kalau kita analisa secara detail, kenapa sih Big Fund ini belum naikin harga rokok ini naik sampai ini? Ini kan di gapnya ini aja ini 2.600 kan. Karena dia coba lihat, kalau teman-teman belajar teknikal, masa akumulasi itu biasanya cenderungnya sideways. Jadi kalau teman-teman yang mau ini, yang frame-nya ini, terus mau ngumpulin, beli tiap bulan, ini bisa di sini. Peluangnya lebih gede, karena apa? Peluang returnnya lebih gede. Coba bayangin dia areanya bergerak di area sini-sini aja. Tertingginya misalkan di sini area 1.400-an, 1.500-an. Kalau dia nanti balik lagi aja ke 2.600, itu berarti kan udah 70% ya. 60-70% gitu return. karena kalau mau ngatrol gini aja, karena dia pembobotan terhadap IHSG-nya besar. Kalau mau membawa IHSG naik lebih jauh, nggak mungkin yang dikatrol hanya bank terus. Karena pasti dia akan exhausted juga dalam artian untuk membawa IHSG, karena IHSG medium term 1-2 tahun ke depan kan memang ke 7.000. Ketika yang dikatrol adalah saham-saham bank terus, maka kita bisa lihat bahwa nanti BBRI harganya mungkin 5.500. Apakah mungkin? Iya mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena
itu jumlah yang terlalu besar untuk menggerakkan BBRI sampai ke harga tersebut. Sedangkan di saat yang sama ada rokok yang belum digerakkan, dan ketika menggerakkan rokok satu aja HMSP aja misalkan itu sudah cukup mengatrol indeks untuk naik lebih jauh gitu. Jadi memang untuk mengangkat IHSG pun emiten-emiten rokok menurut saya pribadi sih memang harus diangkat ya kayaknya. Iya. Nggak mungkin hanya bank aja yang diangkat. Tinggal nunggu waktu aja masalah untuk kenaikan HMSP sama gudang garam itu. Tapi menurut saya sih secara pribadi waktunya nggak lama lagi ya. Terus misalkan GGRM yang Padahal Mas Edward ini nggak ngerokok loh. Saya yang ngerokok padahal. Nah ini GGRM udah jelas lagi ya. Misalkan, jadi ingat aja ini ada gap nih, gap. Tanya apakah gap akan ditutup? Pasti akan ditutup. Tapi waktunya kapan ya kita nggak tahu. Kita tinggal nunggu aja di sini. Persis kan sama kejadian seperti HMSP kan ada gap di sini nih. Di 65.500 nih di gap. Beli misalkan sekarang 37 ribuan. Berarti kan 70%-an tuh returnnya, gitu, return on investment-nya ROI. Jadi apa ya? Terkadang itu gamenya itu di market itu gitu teman-teman. Makanya jangan kebalik-balik nih. Misalkan kayak Antam kemarin dinaik-naikin karena Tesla. Padahal tim Teslanya pun belum datang, tapi orang ribut sana sini gitu loh. Terus ditambah pom-pom sama influencer. Jadi Tesla mobil listrik. Masalahnya Teslanya aja belum datang dan belum ada perjanjian kerjasama kayak gitu. Dan kalau teman-teman pelajari lagi, US company itu kebanyakan even itu udah tanda tangan di agreement letter gitu. Jadi kita itu harus belajar culture gitu. Jadi kalau dari US company itu sangat susah untuk mencapai deal secara real. Jadi meskipun udah tanda tangan di nota kesepahaman kerjasama itu bisa jadi cancel loh. Bisa jadi cancel karena itu udah ada historinya dengan Indonesia seperti itu. Apalagi ini dia bahkan belum datang. Dia harus ditelusuri lagi. Jadi biasanya berita baik itu dimanfaatkan oleh para big fund atau big money itu tadi untuk distribusi. Tetapi ketika dia ada berita jelek, itu yang harus kita wanti-wanti dan harus kita analisa lagi. Nggak semuanya berita jelek akan jadi jelek, berita baik akan jadi baik. Makanya dianalisa. Sama misalkan kayak perusahaan manufaktur, beritanya sekarang nggak ada berita bagus kan. Tapi kalau kita lihat dari data, manufaktur sekarang lagi masa recovery kayak gitu. Udah balik lagi ke sebelum bulan Maret awal corona kemarin kayak gitu dari data manufaktur. Gitu. Terus perusahaan yang berbasis ekspor impor gitu juga. Ada lagi mungkin teman-teman? Kasih contohnya Bang yang manufaktur. Oh. Contoh. Ya. Bentar ya, Pak. Iya, Pak. Halo. Ya, Pak. Oke, misalkan contoh manufaktur Sri Rejuki Isman gitu ya. Sril ini misalkan dari chart ini dia masih uptrend.
Gitu. Terus dari sisi valuasi, dia itu masih murah sekali ya. Terus IPS-nya selalu bertumbuh. Dan ini kegiatan manufaktur udah mulai recovery, terus ekspor impor juga udah mulai recovery. Karena kan ini kan berbasis ekspor kan, perusahaan Sri Kisma. Terus perusahaan manufaktur lainnya, contohnya apa ya, bentar. Tarik lagi. Nah, contohnya lagi yang menarik lagi, ini kan SWF, ini kan infrastruktur ya. Nah, apa sih yang menunjang untuk kegiatan infrastruktur? Misalkan kita mau jalan tol, mau bangun jalan, mau bangun rumah sakit, kita butuh apa? Misalkan kita butuh semen, ya misalkan SMGR. Kita lihat aja. Kita lihat dari semen itu yang menarik yang apa? Kalau semen sih, kalau saya paling menarik sebenarnya SMBR sih dibandingkan SMGR ya. Dari sisi pergerakan harga maksudnya. SMGR itu lebih lebih menarik ketimbang semen Gresik atau semen Indonesia ya sekarang namanya. Nah, ini lebih menarik dari sisi pergerakan harga ya, karena pergerakannya lebih cepat aja gitu. Jadi lebih enak kalau buat trading. SMGR, semen Batu Raja. Terus apalagi yang dibutuhkan kalau infrastruktur jalan? Berarti kan beton precast. Beton precast itu kan ada WSBP. Terus kita beton precast. Nah, dilihat dari chartnya, oke, masih uptrend kayak gitu. Tinggal kita nentukan di mana kita bisa masuk, kapan kita buat. Itu dari SWF gitu. PRO mungkin Pak? Hah? Tadi Bapak lagi analisa PPRO? Kalau PPRO sih analisanya analisa PPRO ini sekarang ya waktunya beli kayak gitu. Ibaratnya dia ini lagi masa ngumpulin tenaga untuk naik kayak gitu. Kenapa? Misalkan dari daily-nya aja. Itu grafiknya bisa lurus begitu. Yang mana? Itu yang dari November ke belakang itu kan kayak lurus aja. Oh, ini. Ini karena ada case gini nih. Oke, kalau secara emiten gini aku jelasin PPRO ya misalkan. Karena waktu itu kebetulan juga dari 2016 pernah masuk juga. Jadi cukup tahu sejarahnya ini bagaimana. Jadi gini teman-teman nih. Jadi kasus kasus sektor properti ini persis sekali yang dialami waktu 2016 ke 2017 yaitu relaksasi LTV itu tadi loan to value. Jadi pada saat itu 2016 mendekati 2017 awal 2016 akhir lah ya. Itu di situ pemerintah melakukan LTV relaxation. Jadi sektor properti itu mendapatkan sentimen positif. Nah, pada saat itu ya udah kita ambil keputusan melirik sektor properti apa. Nah, di Presiden Jokowi ini dia kan BUMN lover banget kan. Kalau teman-teman lihat apa-apa proyek pemerintah dikasih ke BUMN, jarang sekali dikasih tendernya itu ke swasta sedikit. Jadi ketika kita udah tahu sektor apa yang menarik, oh properti, ya udah kita cari properti BUMN yang bagus dan yang menarik. Terus dapatlah PP properti. Terus kita waktu itu saya dan teman-teman masuk di harga 500. Nah, lalu udah naik 2017 ini
Nah, ini stock split nih. Stock split 1:4. Terus di sini ini kalau nggak salah reverse stock atau stock split lagi. Lalu ternyata begini ceritanya. Ternyata si Jiwasraya masuk di sini. Asuransi Jiwasraya. Dan ternyata tiba-tiba ada berita Jiwasraya kena kasus. Udah dia mengalami penurunan terus, naikin lagi, mulai turun terus turun. Nah, di sini kan kenapa bisa sampai 50? Karena kan biasanya para investor yang pertama, investor yang masuk mungkin di harga pucuk sini. Pasti ada nih di harga pucuk sini nih, di 1.200-an. Ini kan udah stop split, kayak 300. 1.200, 1.400. Ada yang masuk tuh. Atau yang beli di sini. Karena kalau dia meskipun beli di sini, pasti dia masih tuh. Nah, di sini pada jual-jual jadi 50. Sentimen positif dari PPRO ini, kalau saya bisa paparkan, yang pertama yang itu tadi ya, sentimen dari makronya, suku bunga udah rendah, terus ada relaksasi dari pemerintah, relaksasi LTV, terus Jiwasraya itu kan udah selesai kan, sudah close case. Jadi case close. Jadi kasusnya itu udah tutup terus udah selesai. Nah, penyelesaiannya itu kan udah dibentuk lembaga baru oleh Erick Thohir sama Menteri Keuangan. Jadi ya balik lagi enaknya di Indonesia karena Jiwasraya itu asuransi pemerintah dari pemerintah. Ya segala kerugian ditanggung oleh uang negara. Jadi nggak ada dampak buruknya begitu terhadap nasabah ya nanti kayak gitu ya meskipun dibayar di angsur ya beberapa tahun kayak gitu tapi untuk emiten yang dia pegang nah balik lagi ketika dia udah masih megang ini kan untuk dia melunasi kerugian atau memperkecil kerugian maka emiten yang dipegang oleh Jiwasraya tentunya bukan hanya PPRO emiten-emiten lain karena kan asuransi itu kan memutar uang nasabahnya salah satunya di pasar saham maka dia nanti akan dinaikkan itu dari sisi sentimen tapi dari sisi makronya itu tadi dan segala macam. Lalu kalau teman-teman perhatikan lagi teman-teman, PPRO terus WSBP dan segala macamnya weton gitu, itu akan mengikuti induk usahanya, oke, akan mengikuti induk usahanya. Nah, entah kenapa dari sektor konstruksi yang paling bagus itu PTPP. Teman-teman bisa bisa ngecek sendiri dari annual report dan laporan keuangan. PTPP yang paling ciamik itu dari 2016 itu yang paling ciamik itu memang PTPP. Terus yang kedua itu Wika. Gitu. Kenapa? Dari sisi utang. Karena dari sisi utang waskita itu paling gede. PTPP itu proyeknya itu proyek-proyek gede, terus manajemennya itu lebih bagus. Ya bisa dianalisa sendiri lah. Tapi analisanya mengenai PPRO ini ya kita lihat aja nanti apakah analisa saya salah atau beneran kayak gitu. Tapi biasanya kalau benar nanti akan di-share di grup kayak gitu. Tapi kalau salah saya diam-diam aja berarti. Gitu ya Pak ya. Halo? Nyambung kan ya? Nyambung Bang, makasih Bang. Tapi kalau yang teman-teman mau sektor properti di perusahaan swasta, yang paling oke itu ya BSD sama CTRA. Bisa dilirik. Tapi kalau yang mau BUMN ya PPRO, PT Properti. Karena sektor properti proyeksinya gambarannya ke depan tuh akan balik lagi seperti 2016-2017 seperti itu. Gitu. Sama satu lagi PPRO ini ada proyek di ibu kota baru gitu. Dicek aja dia ada dia bangun ini perumahan gitulah. Namanya juga BUMN kan. Dijelaskan. Ada lagi mungkin yang lain? Kak, mohon maaf waktunya hampir habis. Belum ini oke.
Target harga PPRO berapa, Bang? Target harga PPRO ya at least 300. Target optimis 500. Berdasarkan apa? Ya tentunya berdasarkan historis dan berdasarkan beberapa pendekatan valuasi. Ya, kita lihat aja. Oke, mungkin dikembalikan ke Mbak ini, Manogari. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman karena ini roomnya milik kampus dan kami hanya meminjamnya sampai jam 9.15, jadi waktunya saya sedikit lagi. Takutnya di tengah-tengah ngomong itu terpotong. Karena kita belum melakukan beberapa hal. Aku ingin mengingatkan sekali lagi buat peserta yang belum absen, dipersilakan untuk mengisi absen. Karena tidak ada waktu lagi ya. Jadi kita akan langsung ke